wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri Unggul dan Mas Raya, kemudian seterusnya Ibu Wakil Kesiswaan, Ibu Bapak Majelis Guru, beserta tata usaha SMP Negeri Unggul dan Mas Raya yang sudah hadir hari ini memenuhi undangan yang sudah kita layangkan kemarin, yaitu tentang adanya program calon guru penggerak angkatan 6 dari saudara kita Bu Ceria Haiti, di mana nanti kegiatan diseminasinya adalah materi program guru penggerak, yaitu menumbuhkan budaya positif. Pertama-tama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini sudah kita hadir, walaupun dalam kehadiran ini kita masih menyisihkan waktu dari kegiatan rutinitas kita dari pagi sampai siang. Kemudian siang hari ini kita masih melaksanakan kegiatan wajib kita. Kemudian dan lupa kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak yang sama-sama kita hormati, mungkin tidak panjang kata mukadimah yang akan disampaikan hari ini karena waktu sudah menunjukkan jam 2:10, karena masih ada materi yang akan disampaikan oleh saudara kita Ibu Ceria Haiti tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif. Bagi kita ini penting sekali, walaupun sekolah kita masih belum melaksanakan yang namanya implementasi kurikulum merdeka, tapi apa yang akan kita terima hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang akan menambah wawasan kita ke depannya, sehingga nanti persiapan kita untuk tahun ajaran 2023-2024 mau tidak mau pun kita akan melaksanakan kurikulum merdeka. Maka inilah sebagai awalan, maka inilah sebagai batu loncatan kita, ilmu yang akan kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan nanti bisa kita manfaatkan untuk masa yang akan datang. Itu mungkin sebagai pengantar. Sekian dari kami, waktu dan tempat nanti kami akan sampaikan kepada Bu Ceria Haiti. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini akhirnya Allah kasih kesempatan saya berdiri depan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan diseminasi kegiatan materi program guru penggerak, yaitu menumbuhkan budaya positif. Terima kasih banyak kepada Ibu, Bapak yang sudah hadir pada hari ini, meluangkan waktunya. Kita sama-sama berbagi, kita berharap apa yang dilaksanakan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Untuk materi hari ini sesuai dengan targetnya adalah menumbuhkan budaya positif. Budaya positif, asal katanya dua ada Bu, budaya dan positif. Budaya berarti kebiasaan, pembiasaan positif. Yang positif berarti melaksanakan pembiasaan yang positif di lingkungan sekolah. Bagaimana gambaran sekolah dalam pemikiran guru? Setiap guru selalu punya pemikiran tentang sekolahnya masing-masing kan Bu? Biasanya itu ekspektasi kita sebagai guru sekolah itu lingkungannya bersih. Kemudian harapan kita sebagai guru anak-anaknya gotong royong, patuh, sehingga kenyamanan dalam belajar itu tercipta. Itu ekspektasi kita sebagai guru. Anak-anaknya santun, ketemu guru salam, ketemu guru tegur, misi Bu, misi Pak gitu. Ada yang mau ditanyakan dengan cara yang baik. Itu ekspektasi kita sebagai guru, harapan kita sebagai guru. Berakhlak mulia. Mereka tidak meninggikan suara kepada gurunya. Mereka kalau berbicara kepada guru itu, kalau orang Jawa bilang apa tadi?
manut apa adalah tata keramanya kepada guru gitu. Jadi tidak sama, kalau orang Minang bilangnya ada katonan ampe atau mandaki mandata malereng. Jadi memang dimanfaatkan sehingga seorang siswa kepada guru itu punya tingkat pembicaraannya. Yang jelas semua guru berharap dan kepalanya siswanya berprestasi. Ini kebetulan prestasi SMP Unggul Dharma Seraya tahun 2021 tahun kemarin ya. Ini prestasi di bidang basket. Pokoknya pasti seorang guru berharap gitu. Kita ini ingin anak kita berprestasi. Ini yang dulu-dulu berprestasi di bidang akademik, berprestasi dalam bidang keagamaan, kemudian tampil membawa nama sekolah, mengharumkan nama sekolah. Itu pasti ekspektasi kita sebagai guru. Dan mereka menumbuhkan jiwa yang kreatif. Mereka bisa mengasah kemampuan mereka di kelas, di lingkungan tempat tinggal. Mereka juga aktif dalam kegiatan, baik misalnya salah satunya pramuka. Dalam berbagai kegiatan mereka bisa mengikut sertakan diri mereka, sehingga mereka betul-betul kelak menjadi orang yang berhasil. Mereka menjadi pribadi yang gigih, pekerja keras. Nah, ini ekspektasi kita, harapan kita sebagai seorang guru. Iya, Ben? Foto Sandi, iya. Bu Sari Fatimah. Tapi realitanya, nah kadang-kadang ekspektasi itu dengan realita berbeda. Lain yang diekspektasikan, lain realitanya. Ada yang nyambung, ada yang cocok, tapi banyak juga yang realita. Seperti yang kita rasakan saat ini. Ini kelas, bukan kelas kita, alhamdulillah kelas kita aduh Bapak, terima kasih Pak, ya Allah, subhanallah. Kamu tadi cari ya rekan radio dari koleko. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Agak dimukukan kira-kira gila Pak nih. Kira-kira kiranya. Lama aja tagak di mukoran nak kenal Jawa. Di mukoran kasih Jawa kan apa lagi royo. Dan realitanya kita menemukan siswa kita tidak disiplin. Ketika upacara bendera ngobrol itu sudah biasa. Ketika upacara bendera malah kemarin diambil sama Pak Andi dari depan, orang upacara di lapangan, di upacara di gerbang sekolah. Itu realita yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah lumrah nih, baju keluar, sediakan gunting, sediakan spidol. Ini juga kita temui pada anak kita hari ini, merokok. Sudah hampir menyeluruh. Nah, lalu pada perbedaan seperti itu, pada perbedaan ekspektasi dengan realita, bagaimana peran kita sebagai guru? Apa yang harus kita lakukan? Kan begitu lah Bu. Nah, ini sedikit kira-kira mentebak-tebakan kita di Bu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan Bu. Mengapa berarti kita menumbuhkan budaya positif. Iya, judulnya jelas itu tadi. Maka upaya kita sebagai guru adalah menumbuhkan budaya positif. Menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan kelas, menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan belajar kita, dalam lingkungan sekolah kita. Jadi dengan menumbuhkan budaya positif, dengan harapan semua ekspektasi kita tadi sebagai guru terhadap siswa, terhadap sekolah itu menjadi realita. Sehingga tidak bertolak belakang antara ekspektasi dengan realitanya. Itu harapan. Tapi bagaimanapun semua kesuksesan itu berasal dari harapan. Kalau nggak ada harapan, susah juga untuk sukses. Untuk menumbuhkan budaya positif, ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. 6 hal inilah nanti yang akan membangun budaya positif di sekolah kita, jika kita melaksanakannya secara sempurna. Tapi bagaimanapun sempurnanya, yang kita hadapi adalah makhluk hidup. Mereka punya perubahan, mereka selalu punya keistimewaannya sendiri, yang kadangkala kita selaku guru harus multi sabar.
harus multi sabarnya, banyak ragam sabarnya. Kita berilustrasi sedikit Bapak Ibu. Bapak silakan cari pasangannya, Ibu cari pasangannya. Bapak pasti dengan Pak Hasbi, nah mungkin Bapak dengan Bu Uwi. Pasangannya hari ini harus sejenis. Enggak beda jenis hari ini pasangannya. Kita berilustrasi sedikit. Bapak dan Ibu sudah pilih pasangan, kemudian genggam tangannya. Oke. Genggam tangan masing-masing maksudnya. Buat kepalan tangannya. Bayangkan yang di tangan Bapak dan Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bukan yang berdua maksudnya ini, ngepalkan. Salah ngomong. Mengepalkan tangan. Ibu grogi. Mengepalkan tangan masing-masing maksudnya bikin tinju. Bayangkan yang dalam tangan Bapak dan Ibu ini adalah sesuatu yang paling berharga. Nah, apakah itu anak, apakah itu harta, apakah itu tahta, asal dengan wanita saja, yang lainnya Pak Dia. Kalau salah itu bahaya gitu. Pokoknya bayangkan sesuatu yang paling berharga bagi Bapak dan Ibu. Dah, sip. Dan Bapak dan Ibu tidak akan melepaskannya kepada orang lain. Nah sekarang pasangannya, temannya misal berdua nih, ganti-gantian nanti ya. Kalau Bu Mawar yang ngepalkan dulu, berarti Bu Uwi akan mencoba membuka kepalan tangan Bu Mawar. Boleh dengan cara apa saja boleh dibujuk Bu Mawarnya. Ini buka tangannya nih. Nah, itu lagi yang bisa dibunyi. Bisa. Atau dengan ancam, kau nih buka, war, tolong disuruh nih. Atau dengan dipaksa, buka kare gitu ya. Atau dengan terserah, pokoknya bisakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan teman tadi? Kita coba. Pak Andi jangan dengan ini, tidak cocok. Pak Andi dengan Pak Hasbi. Jangan sampai ke Bu Nini, nanti Bapak Kepala marah ke kita. Boleh Pak Andi kalau cobain bujuk, gimana? Kita tes, hitungan kita dalam lama 1 menit saja. Dalam waktu 1 menit berhasil kan kita membuka. Satu ganti-gantian sampai di kepal dulu, pasti di kepal, Pak Andi buka. 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, sip, 1 menit ya. Pokoknya berhasil membuka terbuka. Nah, terserah apa keberhasilan. Apakah bisa dibuka atau tidak? Dan yang punya tinju, usahakan tidak dibuka. Kan itu sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Mungkin anak, mungkin istri, mungkin suami. Kalau dikasih ke orang, nggak usah kita dikasih ke orang, Ibu. Ada terima kasih Bapak. Nah, kita mulai ya. Hitungan 60 detik dari sekarang. Usahakan buka, kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah. Atau hitungan 20 saja, nak. 1, 2, 3. Bisa bukanya atau tidak gitu. Boleh ikuti silakan, kalau mau diikuti, mau diancam silakan, mau dipaksa. Ini dikritik, oke siap, buka. Akhirnya pasti buka. Begitu mudahnya. Silakan Pak. Kurang tunggu Pak lu. Oh kurang tunggu Pak. Udah selesai Pak, nggak apa-apa, masuk Pak. Oke. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kami bisa buka tangan Bu Mawar? Tidak bisa. Tidak bisa buka bulir ini, tidak bisa. Ini bisa. Bu Ocha mengalah. Oke, Bu Ocha mengalah. Bu Ah bisa buka Bu Ref, buka kepala anak merah, nggak bisa. Tidak bisa. Pak Andi bisa dengan cara digelitik. Apa tadi ini yang ini terbuka? Apa tuh caranya kan nih? Pangkalangan padi gadang deh Pak Aceh pasti kan terbuka. Oke, artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa yang memiliki kontrol terhadap diri kita adalah kita sendiri. Kalau ada tadi Bu Ocha mengalah, kan keinginannya sendiri mengalah. Dia bisa mengontrolnya karena dia mau dibuka oleh Bu Miss Fitri. Pak Hasbi dia nggak mau, tapi dipaksa, digelitik, akhirnya buka juga. Ya artinya
Berarti kontrol itu ada yang dilakukan secara sukarela, ada yang dilakukan dengan paksaan, dipaksa dulu maka terkontrol mereka. Seperti kita kan sering ngontrol anak-anak dengan paksaan gitu ya. Kayak tadi kemarin ya, Pak Andi udah marah ke Bintang, ngontrol disiplinnya Bintang dengan kemarahannya. Berhasil atau tidak kita lihat nanti. Jangan yang pribadi sama. Kita juga kemarin kan banyak anak-anak kita berikan hukuman, termasuk saya juga. Kadang kita melihat anak yang salah, memang kita hukum. Karena dalam konsep kita pasti anak tuh akan merasa takut, akan merasa jerah, tidak berani lagi berbuat, sehingga mereka berubah. Memang itu. Saya sendiri juga seperti itu, malah kerap, tidak sekali dua kali. Tapi pengontrolan seperti itu, ini menurut psikiater ini Dr. William Glasser namanya, katanya itu hanya ilusi. Di pengontrolan yang seperti itu hanya ilusi. Kenapa? Karena selama ini kita ada ilusi guru mengontrol murid. Murid itu terkontrol oleh kita dengan kemarahan kita. Mereka itu akan menerima kita marah itu karena mereka mau menerimanya. Kalau mereka tidak mau tuh ada anak yang membantah kepada gurunya, ada anak yang ketika guru menampar dia tangkis. Mereka tidak mau dikontrol. Jadi pengontrolan itu walaupun dengan berbagai macam cara, memang dirinya sendirilah yang punya kontrol sebenarnya. Sehingga guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Itu menurut Dr. William ini. Kita memarahi anak, mereka menerima dimarahi karena mereka sadar. Mereka punya tujuan, mereka siap dimarahi. Karena saya mau sekolah di sini. Tapi ada juga anak yang bersiap sembarang apa Pak. Kan ada begitu. Sehingga ada kasus anak kita yang melawan kepada guru. Kita sendiri juga pernah mengalami gitu. Kemudian yang kedua, ilusi kontrol itu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selama ini kita beranggapan bahwa merasa termasuk kita juga sendiri bahwa pengontrolan itu yang namanya penghukuman itu selalu asal positif tujuannya itu selalu bermanfaat. Di sini disebutkan segala usaha untuk mempengaruhi murid mengulangi suatu perilaku tertentu, usaha untuk silakan dibaca sendiri Bapak panjang juga. Jadi intinya bahwa pengontrolan positif, penguatan positif yang berupa tekanan tadi itu hanya akan bisa berlaku jika memang murid itu menyadarinya sendiri. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ini sering kita alami. Kita memanggil siswa kita yang bersalah menurut kita, kemudian memberikan tekanan. Contoh kemarin saya pernah coba lakukan, bukan sebenarnya kurang tepat ya. Membawa orang tuanya, apakah kamu tidak kasihan orang tuamu seperti ini? Sehingga menanamkan rasa bersalah kepada mereka. Mereka saat itu ia berubah, bahkan menangis. Tapi sebenarnya kita justru menjadikan mereka pribadi yang pengecut. Justru menjadikan mereka berlindung di balik kelemahan mereka sendiri. Itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setiap orang dewasa itu selalu punya hak untuk memberikan penegasan kepada anak-anak. Itu sebenarnya dalam menurut Dr. William itu juga cuma sebuah ilusi. Karena pada dasarnya setiap anak juga punya keinginannya sendiri-sendiri. Tidak bisa dipaksakan oleh orang dewasa. Tapi mereka menerima karena kembali lagi ke yang tadi, mereka yang mau dikontrol. Mereka yang mau menerima. Lalu sebaiknya kontrol yang ideal itu yang bagaimana? Ini Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini disebutkan dalam salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa sesungguhnya disiplin itu yang paling bagus adalah self-disiplin, mendisiplinkan diri sendiri. Tapi kalau memang tidak bisa seperti anak-anak kita, mereka tidak punya intuisi untuk melakukan disiplin diri sendiri, maka penguasa di sini seperti guru kita.
Disitulah kita memberikan mereka kedisiplinan, berarti orang luar yang disiplinkan diri mereka. Sama dengan Dian Gosen, ini sejalan pemikirannya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Ini sama dengan yang tadi, bahwa mereka siswa kita mau mengikuti aturan kita karena mereka sendiri yang mau dikontrol. Mereka yang walaupun mereka membantah kita di sekolah, tapi mereka masih mengikuti. Contoh teman anak kita yang bolos sampai kita hukum, mereka mau juga dihukum karena mereka merelakan diri mereka untuk dihukum. Mereka merelakan diri mereka untuk diceramahi oleh kita. Jadi kembali ke yang tadi, kalau seandainya kita beranggapan selama ini kontrol itu guru yang pegang, maka sudah bisa dipastikan mereka tidak akan berani lagi gitu. Lalu apa hubungannya antara teori Ki Hajar dan Dian Gosen tadi dengan teori kontrol dan disiplin positif? Bahwa ternyata disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Inilah disiplin positif. Jadi membangun budaya positif yang pertama adalah menciptakan disiplin positif. Untuk bisa menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, yang pertama upaya kita sebagai guru adalah melaksanakan disiplin positif, yaitu bentuk kontrol diri. Jadi anak-anak itu memiliki kontrol dirinya sendiri. Memang kita mengarahkan mereka, tapi kita menumbuhkan kepada diri mereka kontrol terhadap dirinya sendiri. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tadi ada 3 yang kita pahami, bahwa pendidikan itu bersifat menuntun. Kemudian pendidikan itu, ini istilahnya di dalam filosofi itu dia buat menghamba pada murid, tapi kalau dalam segi agama kurang tepat rasanya. Kenapa? Kalau menghamba itu hanya pada Allah. Jadi biasanya yang lebih cocok itu pendidikan itu berpihak pada murid. Kemudian pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini filosofi KHD. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan alamnya, sesuai dengan lingkungannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti apa mereka berkarakter, seperti itu kita mencoba menumbuhkan karakter mereka. Pendidikan berpihak pada murid. Kita melaksanakan kegiatan pendidikan yang membuat murid-murid kita merasa nyaman, merasa tertantang untuk bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian pendidikan itu menuntun, sifatnya tidak menuntut. Ini filosofi KHD mengenai pendidikan yang menuntun. Jadi pendidikan itu kalau kata Ki Hajar Dewantara diumpamakan seperti seorang petani yang menanam jagung. Bisa juga menanam padi, pokoknya seorang petani lah. Jadi pendidikan siswa kita ibaratkan bibit, dan kita bertugas untuk menggemburkan tanahnya, untuk menyiapkan medianya sehingga bibit itu tumbuh dengan baik. Yang namanya jagung itu sudah ada takdirnya, dia akan tumbuh dengan baik ataukah dia akan rusak, cacat, dan mati. Jadi setiap makhluk hidup sudah ada takdirnya masing-masing. Sama dengan anak kita. Anak kita itu masuk ke sini, mereka sudah punya dasarnya. Mereka sudah punya takdirnya sendiri, sudah ada. Kita di sini hanya mengarahkan, kita lah yang menjadi penyiram tanamannya. Kita menggemburkan tanahnya, kita mengarahkan karakter mereka menjadi karakter yang baik. Ini di awal-awal materi ini saya sempat tidak terima juga rasanya, sempat sampaikan ke Bu Yurni juga. Kita di sini dikatakan hanya mengarahkan mereka, membiarkan mereka tumbuh. Tapi setelah dijalani benar ternyata kita paksakan pun mereka seperti apa yang kita inginkan tidak bisa. Mereka sudah takdirnya, mereka akan jadi orang seperti ini, mereka tidak akan jadi orang seperti ini, sudah ada takdirnya. Iya, siap boleh bertanya? Boleh. Boleh Ibu. Oke, terima kasih. Jadi yang penguraian tadi berarti kata terdepan pendidikan seorang manusia. Berarti ibarat tadi kata Ibu Cherry kan harusnya kita harus beli bibit unggul terus gitu. Kan
tumbuh tuh kalau pakai bibit unggul, pasti unggul juga dia tumbuhnya. Kalau sekarang bibit kita, nah itu kembali lagi karena kita ada Allah gitu kan, kita hidup punya Tuhan, berarti prosesnya harus bagaimana gitu. Kalau kita di SMP kan berarti mereka sudah berproses berapa tahun itu? Kurang 12 tahun. Dan kita kan berarti kita kan meneruskan. Nah, atau benih yang sudah tumbuh tadi kita siram kata Bu Kelly tadi. Nah, berarti kalau kita contohkan tadi misalnya ada anak yang nakal. Nah, berarti proses sebelum dia ke sini kan berarti sudah itu. Jadi bagaimana tuh Bu Kelly? Ketika mereka di sini mereka sudah punya dasar, Bu. Ada yang udah nakal dari sononya, dari SD-nya tersabuin namanya. Tiba sini dulu. Ada yang dari SD-nya baik, anaknya santun, pintar, tiba di SMP lo uzubillah dzalik gitu nah. Ya itu tadi yang kita ibaratkan mereka sampai di sini, kita medianya adalah sekolah kita. Kita yang menyiraminya. Jadi kita menggemburkannya dengan cara mengarahkan mereka menjadi karakter yang baik. Seperti kita lakukan pembinaan, memanggilnya, menasehatinya, itu yang kita lakukan. Tapi dengan serta merta kita berharap mereka langsung berubah seperti kita harapkan, itu tidak bisa. Itu yang dikatakan Ki Hajar tadi, bahwa yang namanya jagung tadi tumbuh, dia bisa tumbuh dengan baik karena takdirnya memang tumbuh jadi baik. Ada jagung itu memang tidak jadi tumbuh karena banyak ulatnya. Seperti itu juga anak kita. Kita bertugas menyianginya, membersihkan kuman-kuman di sekitarnya. Ada perangai yang kurang, kita peloan. Ada perilakunya yang kurang baik, kita ingatkan. Kita hanya bisa mengingatkan dan selalu mengingatkan. Tapi jadi apa mereka besok? Ya Allah wala quwata. Ya bocah. Ada dong nih bocah. Ada baterainya dong. Itu berarti kan kadang-kadang termasuk saya ya, kadang menyesali diri loh, balan aku tak bisa berubah aja lo, berang-berang terjadi rasa dilembutkan, Iya. tak mau juga berubah. Tapi kita tidak perlu juga menyesali diri kita kan. Kadang-kadang saya kalau begini gitu, mana lah caranya nih? Dan saya baik-baik ngomong tidak didengar. Iya. Dengar sebentar nanti Ulang lagi. ulang-ulang gitu kan. Iya. Kadang-kadang ya saya pribadi sering Zaman guru kok di musim corona. 2022 bakal bisa. Iya. Sama bocah. Sebenarnya bahkan kita mungkin punya satu konsep yang sama rasanya. Di satu kelas atau dua kelas kita selalu keluar dari kelas yang sama itu akan punya masalah yang hampir sama gitu. Tapi jika kita balikkan ke sini, alhamdulillah semenjak mencoba, tapi karena sering mendengar gitu nah Bu. Jadi ketika saya mengajar bagaimanapun perangai mereka, agak lega rasanya saya sering cerita sama yang lega rasanya ngajar walaupun mereka begitu gitu. Agak terasa karena kita mengubah sudut pandang kita bocah. Kita tidak beranggapan pokoknya harus bisa nanti ajar. Nah itu anggapan kita. Memang enggak, kadang enggak bisa enggak, tapi amuh jadi lah kan gitu. Wah amuh tuh enggak. Tapi yang jelas fungsi kita dalam guru, kita selalu mengarahkan. Oh bagaimana mereka jadinya, itu tidak bisa kita spell gitu. Itu sudah punya yang kuasa. Bagi cara Minang, namanya manci itu saya ketik nampak ikuannya gitu. Itu kira-kira bocah. Gimana Bu? Lanjut. Ayo Pak Al, silakan Pak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Pak. Karena sudah kenal, perkenalkan. Tadi dari pemaparan penyaji bahwa konsep kita ini adalah sebenarnya bimbing, bukan mengatur. Ya sebenarnya kalau kita itu ada benarnya dan juga tentu ada juga yang perlu kita pilih. Karena kalau kita mendasari dari teori-teori yang sudah dikemukakan oleh ahli atau ilmuwan,
baik itu yang memang basicnya dia dari kependidikan atau di dalam non kependidikan, tapi tentu kita tidak lepas kembali kepada sumbernya, itu Al-Quran. Sebenarnya ini terjawab dalam rukun iman yang ke-6 sebenarnya. Rukun iman ke-6 itu jelas bahwa ada yang tidak bisa dirubah dan ada yang bisa dirubah. Nah, itulah takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, terkait dengan perangai, itu bagian dari takdir mu'allaq. Artinya masih bisa diupaya, dirubah. Nah, terkait dengan hidayah, nah itu hak vetonya Allah. Artinya kalau kita memastikan syanunnya harus jadi ini, itu kan hidayah. Makanya tadi itulah bagian dari ladangnya dakwah bagi para guru. Kenapa Israel itu sampai hari ini tidak damai-damai? Ya karena itulah ladang dakwah bagi orang yang mujtahid atau para syuhada. Nah, karena ada banyak dalil. Kalau kita memang ada memang dalil itu menyatakan, nih hati-hati juga nanti kita akan, kalau menyatakan tidak bisa merubah, maka akan masuk kepada paham fatalism. Itulah yang kalau dalam ilmu kalam itu ada namanya paham Jabariyah. Mungkin baca tuh kalau di MTS ada pembahasan itu. Kalau kita runut ayatnya ada. Silakan lihat ayat Quran surat Fussilat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Perhatikan ayat ini. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maka oleh paham Jabariyah ini diartikan bahwa manusia kita ini hanya sebagai wayang, sebagai dalang, wayang yang digerakkan oleh dalang. Berarti dalangnya adalah Allah, wayang adalah manusianya. Kalau ini yang kita pahami, maka kalau perbuatan itu yang dilahirkan adalah baik, maka Allah dengan harapan semua ekspektasi kita tadi sebagai guru terhadap siswa, terhadap sekolah itu menjadi realita, sehingga tidak bertolak belakang antara ekspektasi dengan realitanya. Itu harapan. Tapi bagaimanapun semua kesuksesan itu berasal dari harapan. Kalau nggak, Kahade mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Ini dia. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Nah, ini kira-kira yang saya sampaikan tadi. Iya. Baru tunas akan mulai. Selanjutnya yang kedua, untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita melihat bagaimana teori motivasi. Ini menurut Dian Gosen itu sebenarnya tidak hanya menurut dia, tapi kita temukan pun dalam keseharian kita bahwa motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu itu biasanya didasarkan pada 3 hal. Ada orang yang melakukan sesuatu itu karena paksaan, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Kemudian ada yang melakukannya untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan. Namun ada juga yang melakukannya karena keinginannya sendiri. Seperti setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang melakukan sesuatu itu karena mereka mengharapkan penghargaan, ingin mendapatkan reward gitu, ingin mendapatkan sebuah keistimewaan, pandangan baik dari orang lain. Namun di antara ketiga motivasi ini, yang paling bagus bisa menjadi pribadi yang baik, yang santun, yang unggul. Ternyata selama 3 tahun kita hanya melihat kenakalan demi kenakalan lagi. Sekarang hari pertama masih juga kenakalannya yang kita lihat. Meski begitu kita kan tidak pernah berhenti. Kita tetap menyayanginya. Lalu apakah mereka akan jadi orang sukses atau justru mereka akan jadi orang gagal? Itu yang saya maksud, Tuhan yang punya kuasa di situ. Jadi kita tidak bisa mengubah
dia nakal sekarang kita harus ubah dia jadi baik. Ya kita berusaha, tapi hasilnya baik atau tidak itu yang saya maksud tadi Pak. Jadi sejalan sebenarnya apa yang Pak sampaikan tadi. Jadi bukan tidak bisa merubah secara proses ya, kan mereka tidak akan berani lagi gitu. Lalu apa hubungannya antara teori Ki Hajar dan Dian Gosen tadi dengan teori kontrol dan disiplin positif? Bahwa ternyata disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Hukuman itu kita memberikannya biasanya tidak terduga, tidak punya kesepakatan dulu sebelumnya, mendadak sifatnya, dan biasanya dia tidak relevan dengan kesalahan yang dibuat. Itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi memiliki relevansi dengan kesalahan yang dibuat. Restitusi itu melakukan perbaikan dari kesalahan yang dia buat tadi, dia melakukan perbaikan. Kalau kita lihat contohnya ini untuk hukuman, misal ini saya pernah buat juga, jadi agak sering menghukum ini sebenarnya. Ketika anak terlambat datang ke kelas saya suruh anak keliling lapangan, itu jatuhnya hukuman karena tidak relevan dengan dia datang terlambat di kelas saya dengan lari. Atau dia pelajaran olahraga, di pelajaran olahraga dia telat, dia lari keliling lapangan, nyambung matching dia. Atau ketika pelajaran bahasa Indonesia dia terlambat, saya suruh kasih puisi, suruh baca puisi, matching. Nah kalau matching seperti itu, dia itu namanya konsekuensi. Jadi ada relevansi antara dampak dari kesalahannya dengan apa yang kita berikan, itu yang namanya konsekuensi. Sementara kalau tidak ada relevansinya, itu jadinya hukuman. Dan restitusi itu kita melakukan perbaikan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia berusaha memperbaikinya. Contoh kemarin ada kita jebol tembok, mereka mengganti tembok, itu kita sudah melakukan restitusi kepada mereka. Itu kira-kira perbedaan. Kemudian berikutnya untuk menumbuhkan budaya positif adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya kita sebelumnya kita punya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan itu rata-rata kita sudah buat ya Bapak Ibu, masuk kelas kita sepakati dengan anak tentang yang izin nanti pas belajar ganti-gantian misalnya gitu. Biasanya ganti-gantian itu kan kesepakatan kita bersama anak. Nah sekarang yang diminta lebih lagi kuat daripada kesepakatan itu adalah keyakinan kelas namanya. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih kalimatnya itu lebih pendek, tidak menimbulkan kata-kata negatif. Kalau dalam kesepakatan biasanya tidak boleh izin 2 orang atau lebih dari 1 orang. Nah dalam keyakinan kita buat izin 1 orang. Ini kalimatnya positif, sehingga keyakinan kelas itu ini dia bersifat abstrak. Kemudian pernyataannya universal, umum, tidak terlalu rinci. Lalu dibuat dalam bentuk positif, tidak banyak sehingga mudah diingat, dan diterapkan di lingkungan sekolah, lingkungan kelas. Sebenarnya harapan keyakinan kelas ini setiap wali kelas dengan siswanya itu membuat di kelasnya masing-masing. Jadi dibuat dulu kita punya tata tertib namanya, kalau tidak salah ada Bu, tata tertib kelas kita buat dengan anak, kita tempel di dinding. Tidak boleh makan di dalam kelas, itu biasanya. Tidak boleh bermain dalam kelas ketika jam istirahat. Nah sekarang kita buat keyakinan. Kalau keyakinan dalam bentuk positif dia, dan sifatnya lebih umum begitu. Kenapa lebih umum? Ini contohnya. Ini jangan berlari di kelas atau koridor, itu kita ganti dengan positif. Berjalanlah di koridor kelas. Dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah 3 kesepakatan kelas ini sebenarnya kalau dijadikan keyakinan kelas dia hanya 1, saling menghormati. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat umum, bersifat universal. Kemudian kata-katanya juga lebih pendek, lebih ringkas, dan dia berisi nilai-nilai kebajikan. Lalu yang berikutnya dalam menumbuhkan budaya positif, ini yang ketiga tadi ya, yang keempat kalau tidak Bu. Kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar, itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kemuasaan. Nah yang jadi catatan adalah ketika anak kita di kelas melakukan sesuatu yang kita anggap melanggar,
itu ada kebutuhan dasarnya yang satu bisa jadi tidak terpenuhi, dua bisa jadi terlalu berlebihan. Contoh, anak kita di kelas, anak saya di kelas suka lari-larian ketika belajar, ganggu teman. Itu ada kebutuhan dasar dia sebagai manusia tidak terpenuhi di rumahnya. Di rumahnya dia tidak memiliki kesenangan. Iya, tidak matang sosialisasinya. Ternyata di rumah dia punya adik dan orang tuanya tidak membebaskan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jam sekian tidur, jam sekian makan, jam sekian diatur sedemikian rupa. Anak saya tersebut, saya sudah tanya ke orang tuanya, ternyata betul tidak terpenuhi kebutuhan dasar untuk senang itu tidak dikasih orang tuanya, sehingga di kelas dia lampiaskan. Ya bebas kalau di kawan ini. Itu anak saya yang kebetulan saya wali kelasnya gitu. Jadi ternyata ada kebutuhan dasar anak itu yang memang tidak terpenuhi di rumah, sehingga dia mencarinya di sekolah. Dia ditekan orang tuanya di sekolah, dia bebaskan dirinya di sekolah. Dia ditekan orang tuanya di rumah, dia cari penekanan pelampiasan di sekolah. Dia dimarahi orang tuanya di rumah, dia marahi pula temannya di sekolah. Jadi ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, dicarinya di sekolah. Dan itu, iya kayaknya iya itu solusinya mungkin ya, bisa jadi Bapak Ibu. Ya Pak, bisa jadi untuk situasi sekolah kita saat ini yang ya kita ada kan parenting, orang tua kita undang ke sekolah, bisa jadi karena bagaimanapun anak itu mereka pasti orang tua punya rasa yang lebih kuat kepada anaknya dibanding guru gitu. Sudah pasti itu, mereka takut orang tua mereka yang melahirkan, mereka yang membesarkan. Jadi bagaimana pendekatan orang tua pada anak pasti lebih besar lah daripada kita sebagai guru gitu. Dan ya seharusnya, tapi kenyataannya ada juga yang tidak, Bu. Nah itu bisa jadi itu juga termasuk kasih sayang dan rasa diterima anak kita. Banyak anak broken home, mereka di rumah nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya, mereka mencari kasih sayang di sekolah dengan cara mereka sendiri. Kasih sayang dari mereka di rumah tidak disayangi ibunya karena ibunya punya suami baru, sehingga mereka cari perhatian di sekolah juga degok supaya panggil ibu. Karena anak kita kan suka cari perhatian, caper-caper di sekolah, karena mereka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Atau bisa jadi terlalu berlebihan, mereka terlalu disayang di rumah, terlalu dimanja di rumah, sehingga di sekolah kita bawa-bawaan, lost control jadinya. Jadi dua kemungkinan itu, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan kebutuhan dasar yang berlebihan, itu menyebabkan anak melakukan kelalaian dan pelanggaran di sekolah. Sehingga kita sebagai guru memang diminta untuk jeli melihat kebutuhan dasar mana sih si anak kita yang kurang, dan kita di sekolah kembali berusaha untuk melengkapi bagian mana yang kurang tadi atau bagaimana yang berlebihan tadi. Itu kira-kira itu. Nah, sebagai guru kita punya posisi kontrol 5 macamnya. Ada guru yang berposisi sebagai penghukum di sekolah. Saya juga sering seperti itu. Tidak ke bapak saja, saya akui saya juga seperti itu. Ketika anak salah, saya lebih cenderung menghukum mereka agar mereka jera. Karena mohon maaf, saya dulu di sekolah juga seperti itu gitu. Ketika saya salah, zaman dulu masih senioritas masih tinggi. Ketika salah, senior pasti menghukum, jadi terbawa gitu. Di SMP ya, di SMA ya, di perkuliahan juga ya, sampai sekarang akhirnya terbawa. Jadi ketika mereka salah dihukum, itu posisi penghukum. Nah pada posisi ini anak akan berubah, iya. Anak yang tadinya nakal itu jadi baik, iya. Anak yang tadinya suka bolos jadi takut bolos, iya. Tapi Bapak Ibu ada kelemahannya, dia hanya bersifat keterpaksaan. Anak yang suka bolos tadi saat itu dihukum takut, iya, besoknya masuk, tapi besoknya lagi cabut juga, iya. Kenyataannya anak kita kan seperti itu. Dan mereka hanya cenderung takut pada 1 orang guru atau 2 orang guru yang suka menghukum. Sementara guru lain, ibu tuh yang santai lah, yang akan gitu. Jadi tipe penghukum ini mengakibatkan anak tidak memunculkan self-disiplin, kesadarannya ya, tidak munculkan kesadarannya. Dia hanya dipaksa untuk sesaat gitu. Tidak berkesinambungan, tidak jangka panjang sifatnya, itu kelemahannya. Namun sebenarnya kalau pada saat itu memang bagus, iya, karena langsung berubah mereka.
Ketika mereka sedang belajar ngobrol dihukum, iya. Saya juga mencobakan mereka yang ngobrol saya suruh berdiri ke depan, diam, yang lain juga diam belajar. Tapi ternyata itu hanya pada saat itu. Tapi ketika dimulai mereka kembali ke aslinya gitu. Kemudian ada posisi kontrol guru, ini guru yang suka membuat siswa merasa bersalah, menjadikan kelemahan mereka sebagai senjata. Pernah juga ini pasti saya sendiri pernah juga itu mencari kelemahan-kelemahan mereka sehingga merasa bersalah. Mereka merasa bersalah pada yang mereka lakukan tadi, tapi mereka tidak berniat merubahnya secara kontinu. Hanya pada saat itu mereka menyesal, mereka minder, kemudian mereka bisa diulang juga lagi kok. Lalu berikutnya ada posisi sebagai teman. Ini katakan Pak Al tadi, guru sebagai teman bisa merangkul siswanya. Ini sangat cocok sebenarnya, sehingga siswa yang bahkan punya masalah pribadi bisa curhat kepada gurunya. Tapi kelemahannya kadangkala kalau sudah seperti teman mereka iya itu dia untuk kawan sudahnya. Iya, ada tuh anak saya satu di kelas 8 itu, ibu adanya kan takut aja pembawa mami ya kalau langsung tadi mari mantah gitu. Jadi itu kelemahannya. Sebenarnya satu sisi bagus, iya, mereka merasa dekat dengan kita sehingga ketika kita mengajar mereka nyimak, mereka enjoy dengan kita mengajar kan temannya kok yang ngajar gitu perasaannya ya. Tapi kelemahannya juga ada seperti itu. Kemudian pemantau, ini guru yang suka. Lalu manajer, nah ini diharapkan sebenarnya tapi agak susah kita melakukannya jika hanya sekali dua kali. Manajer itu kita bertindak sebagai pengelola di sana. Kita membuat mereka sadar akan kesalahannya dan membuat mereka tidak lagi mengulanginya. Kita mengatur bagaimana perilaku mereka, bukan mengatur dalam artian mengatur hidupnya, tidak mengatur bagaimana mereka bisa berpikir, menimbulkan kesadaran sendiri. Itu yang diharapkan dari posisi manajer. Terakhir, segitiga restitusi. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yang terakhir diharapkan adalah membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika anak tidur di kelas, maka yang kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menekankan pada apa yang mereka lakukan. Contoh, kamu tidur di kelas ya? Kalau ngantuk itu kita memang tidur ya nak ya. Itu kan menstabilkan identitas. Jadi kita menekankan bahwa mereka tidak, yang mereka lakukan itu tidak salah. Tapi, tetapinya nanti. Tapi jika dilakukan di jam pelajaran, itu yang kita lanjut dengan tadi namanya validasi tindakan yang salah. Tapi jika dilakukan di dalam jam pembelajaran, apakah menurut kamu itu hukuman itu kita memberikannya biasanya tidak terduga, tidak punya kesepakatan dulu sebelumnya, mendadak sifatnya, dan biasanya dia tidak relevan dengan kesalahan yang dibuat. Itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi memiliki relevansi dengan kesalahan yang dibuat. Restitusi itu melakukan perbaikan dari kesalahan yang dia buat tadi, dia melakukan perbaikan. Kalau kita lihat contohnya ini untuk hukuman, misal ini saya pernah buat juga, jadi agak sering menghukum ini sebenarnya. Ketika anak terlambat datang ke kelas saya suruh anak keliling lapangan, itu jatuhnya hukuman karena tidak relevan dengan dia datang terlambat di kelas saya dengan lari. Jadi dia pelajaran olahraga, di pelajaran olahraga dia telat, dia lari keliling lapangan, nyambung matching dia. Atau ketika pelajaran bahasa Indonesia dia terlambat, saya suruh kasih puisi, suruh baca puisi, matching. Nah kalau matching seperti itu, dia itu namanya konsekuensi. Jadi ada relevansi antara dampak dari kesalahannya dengan apa yang kita berikan, itu yang namanya konsekuensi. Sementara kalau tidak ada relevansinya, itu jadinya hukuman. Dan restitusi itu kita melakukan perbaikan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia berusaha memperbaikinya. Contoh, kemarin ada kita jebol tembok, mereka mengganti tembok, itu kita sudah melakukan restitusi kepada mereka.
Itu kira-kira perbedaannya. Kemudian berikutnya untuk menumbuhkan budaya positif adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya sebelumnya kita punya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan itu rata-rata kita sudah buat ya Bapak Ibu. Masuk kelas kita sepakati dengan anak tentang yang izin nanti pas belajar ganti gantian misalnya gitu. Biasanya ganti gantian itu kan kesepakatan kita bersama anak. Nah sekarang yang diminta lebih lagi kuat daripada kesepakatan itu adalah keyakinan kelas namanya. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih kalimatnya itu lebih pendek, tidak menimbulkan kata-kata negatif. Kalau dalam kesepakatan biasanya tidak boleh izin 2 orang atau lebih dari 1 orang. Nah dalam keyakinan kita buat izin 1 orang. Ini kalimatnya positif. Sehingga keyakinan kelas itu ini bersifat abstrak, kemudian pernyataannya universal, umum, tidak terlalu rinci. Lalu dibuat dalam bentuk positif, tidak banyak sehingga mudah diingat, dan diterapkan di lingkungan sekolah, lingkungan kelas. Sebenarnya harapan keyakinan kelas ini setiap wali kelas dengan siswanya itu membuat di kelasnya masing-masing. Jadi dibuat, dulu kita punya tata tertib namanya kalau tidak salah Bu, tata tertib kelas kita buat dengan anak, kita tempel di dinding. Tidak boleh makan di dalam kelas, itu biasanya. Tidak boleh bermain dalam kelas ketika jam istirahat. Nah sekarang kita buat keyakinan. Kalau keyakinan dalam bentuk positif dia, dan sifatnya lebih umum begitu. Kenapa lebih umum? Ini contohnya. Ini jangan berlari di kelas atau koridor, itu kita ganti dengan positif. Berjalanlah di koridor kelas. Dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah 3 kesepakatan kelas ini sebenarnya kalau dijadikan keyakinan kelas dia hanya 1. Saling menghormati. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat umum, bersifat universal. Kemudian kata-katanya juga lebih pendek, lebih ringkas, dan dia berisi nilai-nilai kebajikan. Lalu yang berikutnya dalam menumbuhkan budaya positif, ini yang ketiga tadi ya, yang keempat kalau ada Bu. Kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kemuasaan. Nah, yang jadi catatan adalah ketika anak kita di kelas melakukan sesuatu yang kita anggap melanggar, itu ada kebutuhan dasarnya yang 1 bisa jadi tidak terpenuhi, 2 bisa jadi terlalu berlebihan. Contoh, anak kita di kelas, anak saya di kelas suka lari-larian ketika belajar, ganggu teman. Itu ada kebutuhan dasar dia sebagai manusia tidak terpenuhi di rumahnya. Di rumahnya dia tidak memiliki kesenangan. Iya, tidak matang sosialisasinya. Ternyata di rumah dia punya adik dan orang tuanya tidak membebaskan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jam sekian tidur, jam sekian makan, jam sekian diatur sedemikian rupa. Anak saya tersebut, saya sudah tanya ke orang tuanya, ternyata betul tidak terpenuhi kebutuhan dasar untuk senang itu tidak dikasih orang tuanya, sehingga di kelas dia lampiaskan. Ya bebas kalau di kawan ini. Itu anak saya yang kebetulan saya wali kelasnya gitu. Jadi ternyata ada kebutuhan dasar anak itu yang memang tidak terpenuhi di rumah, sehingga dia mencarinya di sekolah. Dia ditekan orang tuanya di sekolah, dia bebaskan dirinya di sekolah. Dia ditekan orang tuanya di rumah, dia cari penekanan pelampiasan di sekolah. Dia dimarahi orang tuanya di rumah, dia marahi pula temannya di sekolah. Jadi ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, dicarinya di sekolah. Dan itu, iya kayaknya iya itu solusinya mungkin. Yang bisa jadi Bapak Ibu. Ya Pak, bisa jadi untuk situasi sekolah kita saat ini yang ya kita ada kan parenting, orang tua kita undang ke sekolah, bisa jadi karena bagaimanapun anak itu mereka pasti orang tua punya rasa yang lebih kuat kepada anaknya dibanding guru gitu. Sudah pasti itu. Mereka satu orang tua, mereka yang melahirkan, mereka yang besarkan. Jadi bagaimana pendekatan orang tua pada anak pasti lebih besar lah daripada kita sebagai guru gitu. Dan ya seharusnya, tapi kenyataannya ada juga yang tidak, Bu. Nah itu bisa jadi itu juga termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Anak kita banyak anak broken home. Mereka di rumah nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Mereka mencari kasih sayang di sekolah dengan cara mereka sendiri. Kasih sayang
mereka di rumah tidak disayangi ibunya karena ibunya punya suami baru, sehingga mereka cari perhatian di sekolah juga deg-degan supaya panggil ibu. Kadang-kadang kita kan suka cari perhatian, caper-caper di sekolah karena mereka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, atau bisa jadi terlalu berlebihan. Mereka terlalu disayang di rumah, terlalu dimanja di rumah, sehingga di sekolah kita bawa-bawaan, lost control jadinya. Jadi dua kemungkinan itu, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan kebutuhan dasar yang berlebihan itu menyebabkan anak melakukan kelalaian dan pelanggaran di sekolah. Sehingga kita sebagai guru memang diminta untuk jeli melihat kebutuhan dasar mana sih si anak kita yang kurang, dan kita di sekolah kembali berusaha untuk melengkapi bagian mana yang kurang tadi atau bagaimana yang berlebihan tadi. Itu kira-kira itu. Nah, sebagai guru kita punya posisi kontrol 5 macamnya. Ada guru yang berposisi sebagai penghukum di sekolah. Saya juga sering seperti itu. Tidak ke bapak saja, saya akui saya juga seperti itu. Ketika anak salah, saya lebih cenderung menghukum mereka agar mereka jera. Karena mohon maaf, saya dulu di sekolah juga seperti itu gitu. Ketika saya salah, zaman dulu masih senioritas masih tinggi. Ketika salah, senior pasti menghukum, jadi terbawa gitu. Di SMP ya, di SMA ya, di perkuliahan juga ya, sampai sekarang akhirnya terbawa. Jadi ketika mereka salah dihukum, itu posisi penghukum. Nah, pada posisi ini anak akan berubah, iya. Anak yang tadinya nakal itu jadi baik, iya. Anak yang tadinya suka bolos jadi takut bolos, iya. Tapi Bapak Ibu ada kelemahannya. Dia hanya bersifat keterpaksaan. Anak yang suka bolos tadi saat itu dihukum takut, iya, besoknya masuk, tapi besoknya lagi cabut juga, iya. Kenyataannya anak kita kan seperti itu. Dan mereka hanya cenderung takut pada 1 orang guru atau 2 orang guru yang suka menghukum. Sementara guru lain, ibu tuh yang santai lah, yang akan gitu. Jadi tipe penghukum ini mengakibatkan anak tidak memunculkan self-discipline, kesadarannya ya, tidak munculkan kesadarannya. Dia hanya dipaksa untuk sesaat gitu. Tidak berkesinambungan, tidak jangka panjang sifatnya, itu kelemahannya. Namun sebenarnya kalau pada saat itu memang bagus, iya, karena langsung berubah mereka. Ketika mereka sedang belajar ngobrol dihukum, iya. Saya juga mencobakan mereka yang ngobrol, saya suruh berdiri ke depan, diam, yang lain juga diam, belajar. Tapi ternyata itu hanya pada saat itu. Tapi ketika dimulai mereka kembali ke aslinya gitu. Kemudian ada posisi kontrol guru ini, guru yang suka membuat siswa merasa bersalah, menjadikan kelemahan mereka sebagai senjata. Pernah juga ini, pasti saya sendiri pernah juga itu mencari kelemahan mereka sehingga merasa bersalah. Mereka merasa bersalah pada yang mereka lakukan tadi, tapi mereka tidak berniat merubahnya secara kontinu. Hanya pada saat itu mereka menyesal, mereka minder, kemudian mereka bisa diulang juga lagi kok. Lalu berikutnya ada posisi sebagai teman. Ini katakan Pak Al tadi, guru sebagai teman bisa merangkul siswanya. Ini sangat cocok sebenarnya, sehingga siswa yang bahkan punya masalah pribadi bisa curhat kepada gurunya. Tapi kelemahannya kadangkala kalau sudah seperti teman mereka, iya itu dia, untuk kawan sudahnya. Iya, ada tuh anak saya satu di kelas 8 itu. Ibu, adanya kan takut aja kumbang. Mami ya kalau langsung tadi mari mantah. Jadi itu kelemahannya. Sebenarnya satu sisi bagus, iya. Mereka merasa dekat dengan kita sehingga ketika kita mengajar, mereka nyimak, mereka enjoy dengan kita mengajar kan, temannya kok yang ngajar gitu perasaannya ya. Tapi kelemahannya juga ada seperti itu. Kemudian pemantau, ini guru yang suka melihat mana si anak yang salah, kemudian nanti didisposisikan kepada guru A, kepada guru B. Jadi melihat bagaimana karakter siswa tapi tidak berikan tindakan langsung. Lalu manajer, nah ini diharapkan sebenarnya tapi agak susah kita melakukannya jika hanya sekali 2 kali. Manajer itu kita bertindak sebagai pengelola di sana. Kita membuat mereka sadar akan kesalahannya dan membuat mereka tidak lagi mengulanginya. Kita mengatur bagaimana perilaku mereka
bukan mengatur dalam artian mengatur hidupnya, tidak mengatur bagaimana mereka bisa berpikir, menimbulkan kesadaran sendiri. Itu yang diharapkan dari posisi manajer. Terakhir, segitiga restitusi. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yang terakhir diharapkan adalah membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika anak tidur di kelas, maka yang kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitasnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang menekankan pada apa yang mereka lakukan. Contoh, kamu tidur di kelas ya? Kalau ngantuk itu kita memang tidur ya nak ya. Itu kan menstabilkan identitas. Jadi kita menekankan bahwa mereka tidak, yang mereka lakukan itu tidak salah. Tapi, tetapinya nanti. Tapi jika dilakukan di jam pelajaran, itu yang kita lanjut dengan tadi namanya validasi tindakan yang salah. Tapi jika dilakukan di dalam jam pembelajaran, apakah menurut kamu itu hukuman itu kita memberikannya biasanya tidak terduga, tidak punya kesepakatan dulu sebelumnya, mendadak sifatnya, dan biasanya dia tidak relevan dengan kesalahan yang dibuat. Itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi memiliki relevansi dengan kesalahan yang dibuat. Restitusi itu melakukan perbaikan dari kesalahan yang dia buat tadi, dia melakukan perbaikan. Kalau kita lihat contohnya ini untuk hukuman, misal, ini saya pernah buat juga, jadi agak sering menghukum ini sebenarnya. Ketika anak terlambat datang ke kelas saya suruh anak keliling lapangan, itu jatuhnya hukuman karena tidak relevan dengan dia datang terlambat di kelas saya dengan lari. Jadi dia pelajaran olahraga, di pelajaran olahraga dia telat, dia lari keliling lapangan, nyambung matching dia. Atau ketika pelajaran bahasa Indonesia dia terlambat, saya suruh kasih puisi, suruh baca puisi, matching. Nah kalau matching seperti itu, dia itu namanya konsekuensi. Jadi ada relevansi antara dampak dari kesalahannya dengan apa yang kita berikan, itu yang namanya konsekuensi. Sementara kalau tidak ada relevansinya, itu jadinya hukuman. Dan restitusi itu kita melakukan perbaikan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia berusaha memperbaikinya. Contoh kemarin ada kita jebol tembok, mereka mengganti tembok, itu kita sudah melakukan restitusi kepada mereka. Itu kira-kira perbedaannya. Kemudian berikutnya untuk menumbuhkan budaya positif adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya kita sebelumnya kita punya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan itu rata-rata kita sudah buat ya Bapak Ibu, masuk kelas kita sepakati dengan anak tentang yang izin nanti pas belajar ganti-gantian misalnya gitu. Biasanya ganti-gantian itu kan kesepakatan kita bersama anak. Nah sekarang yang diminta lebih lagi kuat daripada kesepakatan itu adalah keyakinan kelas namanya. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih kalimatnya itu lebih pendek, tidak menimbulkan kata-kata negatif. Kalau dalam kesepakatan biasanya tidak boleh izin 2 orang atau lebih dari 1 orang. Nah dalam keyakinan kita buat izin 1 orang, ini kalimatnya positif. Sehingga keyakinan kelas itu ini bersifat abstrak, kemudian pernyataannya universal, umum, tidak terlalu rinci, lalu dibuat dalam bentuk positif, tidak banyak sehingga mudah diingat, dan diterapkan di lingkungan sekolah, lingkungan kelas. Sebenarnya harapan keyakinan kelas ini setiap wali kelas dengan siswanya itu membuat di kelasnya masing-masing. Jadi dibuat, dulu kita punya tata tertib namanya kalau tidak salah Bu, tata tertib kelas kita buat dengan anak, kita tempel di dinding. Tidak boleh makan di dalam kelas, itu biasanya. Tidak boleh bermain dalam kelas ketika jam istirahat. Nah sekarang kita buat keyakinan. Kalau keyakinan dalam bentuk positif, dia dan sifatnya lebih umum begitu. Kenapa lebih umum? Ini contohnya. Ini jangan berlari di kelas atau koridor, itu kita ganti dengan positif. Berjalanlah di koridor kelas. Dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah 3 kesepakatan kelas ini sebenarnya kalau dijadikan keyakinan kelas dia hanya 1, saling menghormati. Jadi keyakinan kelas itu dia
bersifat umum, bersifat universal. Kemudian kata-katanya juga lebih pendek, lebih ringkas, dan dia berisi nilai-nilai kebajikan. Lalu yang berikutnya dalam menumbuhkan budaya positif, ini yang ketiga tadi ya, yang keempat kalau nggak salah Bu. Kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kemuasaan. Nah, yang jadi catatan adalah ketika anak kita di kelas melakukan sesuatu yang kita anggap melanggar, itu ada kebutuhan dasarnya yang 1 bisa jadi tidak terpenuhi, 2 bisa jadi terlalu berlebihan. Contoh, anak kita di kelas, anak saya di kelas suka lari-larian ketika belajar, ganggu teman. Itu ada kebutuhan dasar dia sebagai manusia tidak terpenuhi di rumahnya. Di rumahnya dia tidak memiliki kesenangan. Iya, tidak matang sosialisasinya. Ternyata di rumah dia punya adik dan orang tuanya tidak membebaskan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jam sekian tidur, jam sekian makan, jam sekian diatur sedemikian rupa. Anak saya tersebut, saya sudah tanya ke orang tuanya, ternyata betul tidak terpenuhi kebutuhan dasar untuk senang itu tidak dikasih orang tuanya, sehingga di kelas dia lampiaskan. Ya bebas kalau di kawan ini. Itu anak saya yang kebetulan saya wali kelasnya gitu. Jadi ternyata ada kebutuhan dasar anak itu yang memang tidak terpenuhi di rumah, sehingga dia mencarinya di sekolah. Dia ditekan orang tuanya di sekolah, dia bebaskan dirinya di sekolah. Dia ditekan orang tuanya di rumah, dia cari penekanan pelampiasan di sekolah. Dia dimarahi orang tuanya di rumah, dia marahi pula temannya di sekolah. Jadi ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, dicarinya di sekolah. Dan itu, iya kayaknya iya itu solusinya mungkinnya bisa jadi Bapak Ibu. Ya Pak, bisa jadi untuk situasi sekolah kita saat ini yang ya kita ada kan parenting itu orang tua kita undang ke sekolah, bisa jadi karena bagaimanapun anak itu mereka pasti orang tua punya rasa yang lebih kuat kepada anaknya dibanding guru gitu. Sudah pasti itu, mereka satu orang tua, mereka yang melahirkan, mereka yang besarkan. Jadi bagaimana pendekatan orang tua pada anak pasti lebih besar lah daripada kita sebagai guru gitu. Dan ya seharusnya, tapi kenyataannya ada juga yang tidak, Bu. Nah itu bisa jadi itu juga termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Anak kita banyak anak broken home. Mereka di rumah nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Mereka mencari kasih sayang di sekolah dengan cara mereka sendiri. Kasih sayang dari mereka di rumah tidak disayangi ibunya karena ibunya punya suami baru. Sehingga mereka cari perhatian di sekolah juga deg-degan supaya panggil ibu. Kadang-kadang kita kan suka cari perhatian, caper-caper di sekolah. Karena mereka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Atau bisa jadi terlalu berlebihan. Mereka terlalu disayang di rumah, terlalu dimanja di rumah, sehingga di sekolah kita bawa-bawaan, lost control jadinya. Jadi 2 kemungkinan itu, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan kebutuhan dasar yang berlebihan itu menyebabkan anak melakukan kelalaian dan pelanggaran di sekolah. Sehingga kita sebagai guru memang diminta untuk jeli melihat kebutuhan dasar mana sih si anak kita yang kurang. Dan kita di sekolah kembali berusaha untuk melengkapi bagian mana yang kurang tadi atau bagaimana yang berlebihan tadi. Itu kira-kira itu. Nah, sebagai guru kita punya posisi kontrol 5 macamnya. Ada guru yang berposisi sebagai penghukum di sekolah. Saya juga sering seperti itu. Tidak ada ke bapak saja, saya akui saya juga seperti itu. Ketika anak salah, saya lebih cenderung menghukum mereka agar mereka jera. Karena mohon maaf, saya dulu di sekolah juga seperti itu gitu. Ketika saya salah, zaman dulu masih senioritas masih tinggi. Ketika salah, senior pasti menghukum, jadi terbawa gitu. Di SMP ya, di SMA ya, di perkuliahan juga ya, sampai sekarang akhirnya terbawa. Jadi ketika mereka salah dihukum, itu posisi penghukum. Nah pada posisi ini anak akan berubah, iya. Anak yang tadinya nakal itu jadi baik, iya. Anak yang tadinya suka bolos jadi takut bolos, iya. Tapi Bapak Ibu ada kelemahannya. Dia hanya bersifat keterpaksaan.
anak yang suka bolos tadi saat itu dihukum takut, ya besoknya masuk, tapi besoknya lagi cabut juga ya. Kenyataannya anak kita kan seperti itu. Dan mereka hanya cenderung takut pada satu orang guru atau dua orang guru yang suka menghukum. Sementara guru lain, ibu tuh yang Thailand yang akan gitu. Jadi tipe penghukum ini mengakibatkan anak tidak memunculkan self-disiplin, kesadarannya ya, tidak munculkan kesadarannya. Dia hanya dipaksa untuk sesaat gitu, tidak berkesinambungan, tidak jangka panjang sifatnya, itu kelemahannya. Namun sebenarnya kalau pada saat itu memang bagus, iya, karena langsung berubah mereka. Ketika mereka sedang belajar ngobrol dihukum, iya, saya juga mencobakan mereka yang ngobrol saya suruh berdiri ke depan, diam, yang lain juga diam, belajar. Tapi ternyata itu hanya pada saat itu. Tapi ketika dimulai mereka kembali ke aslinya gitu. Kemudian ada posisi kontrol guru, ini guru yang suka membuat siswa merasa bersalah, menjadikan kelemahan mereka sebagai senjata. Pernah juga ini, pasti saya sendiri pernah juga itu, mencari kelemahan-kelemahan mereka sehingga merasa bersalah. Mereka merasa bersalah pada yang mereka lakukan tadi, tapi mereka tidak berniat merubahnya secara kontinu. Hanya pada saat itu mereka menyesal, mereka minder, kemudian mereka bisa diulang juga lagi kok. Lalu berikutnya ada posisi sebagai teman. Ini katakan Pak Al tadi, guru sebagai teman bisa merangkul siswanya. Ini sangat cocok sebenarnya, sehingga siswa yang bahkan punya masalah pribadi bisa curhat kepada gurunya. Tapi kelemahannya kadangkala kalau sudah seperti teman mereka, iya itu dia, untuk kawan sudahnya. Iya, ada tuh anak saya satu di kelas 8 itu. Ibu, adanya kan takut aja tunggu. Mami ya kalau langsung tadi mari mantah gitu. Jadi itu itu kelemahannya. Sebenarnya satu sisi bagus, iya, mereka merasa dekat dengan kita sehingga ketika kita mengajar, mereka nyimak, mereka enjoy dengan kita mengajar, kan temannya kok yang ngajar gitu perasaannya ya. Tapi kelemahannya juga ada seperti itu. Kemudian pemantau, ini guru yang suka melihat mana si anak yang salah, kemudian nanti didisposisikan kepada guru A, kepada guru B. Jadi melihat bagaimana karakter siswa tapi tidak memberikan tindakan langsung. Lalu manajer, nah ini diharapkan sebenarnya tapi agak susah kita melakukannya jika hanya sekali dua kali. Manajer itu kita bertindak sebagai pengelola di sana. Kita membuat mereka sadar akan kesalahannya dan membuat mereka tidak lagi mengulanginya. Kita mengatur bagaimana perilaku mereka, bukan mengatur dalam artian mengatur hidupnya, tidak mengatur bagaimana mereka bisa berpikir, menimbulkan kesadaran sendiri. Itu yang diharapkan dari posisi manajer. Terakhir, segitiga restitusi. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yang terakhir diharapkan adalah membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 yang dilakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika anak tidur di kelas, maka yang kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menekankan pada apa yang mereka lakukan. Contoh, kamu tidur di kelas ya? Kalau ngantuk itu kita memang tidur ya nak ya. Itu kan menstabilkan identitas. Jadi kita menekankan bahwa mereka tidak, yang mereka lakukan itu tidak salah. Tapi, tetapinya nanti. Tapi jika dilakukan di jam pelajaran, itu yang kita lanjut dengan tadi namanya validasi tindakan yang salah. Tapi jika dilakukan di dalam jam pembelajaran, apakah menurut kamu itu hukuman itu kita memberikannya biasanya tidak terduga, tidak punya kesepakatan dulu sebelumnya, mendadak sifatnya, dan biasanya dia tidak relevan dengan kesalahan yang dibuat. Itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi memiliki relevansi dengan kesalahan yang dibuat. Restitusi itu melakukan perbaikan dari kesalahan yang dia buat tadi, dia melakukan perbaikan. Kalau kita lihat contohnya ini untuk hukuman, misal
Ini saya pernah buat juga, jadi agak sering menghukum ini sebenarnya. Ketika anak terlambat datang ke kelas saya suruh anak keliling lapangan, itu jatuhnya hukuman. Karena tidak relevan dengan dia datang terlambat di kelas saya dengan lari. Tapi dia pelajaran olahraga. Di pelajaran olahraga dia telat, dia lari keliling lapangan, nyambung. Matching dia. Atau ketika pelajaran bahasa Indonesia dia terlambat, saya suruh kasih puisi, suruh baca puisi, matching. Nah kalau matching seperti itu dia, itu namanya konsekuensi. Jadi ada relevansi antara dampak dari kesalahannya dengan apa yang kita berikan, itu yang namanya konsekuensi. Sementara kalau tidak ada relevansinya, itu jadinya hukuman. Dan restitusi itu kita melakukan perbaikan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia berusaha memperbaikinya. Contoh kemarin ada kita jebol tembok, mereka mengganti tembok, itu kita sudah melakukan restitusi kepada mereka. Itu kira-kira perbedaan. Kemudian berikutnya untuk menumbuhkan budaya positif adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya kita sebelumnya kita punya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan itu rata-rata kita sudah buat ya Bapak Ibu, masuk kelas kita sepakati dengan anak tentang yang izin nanti pas belajar ganti-gantian misalnya gitu. WC-nya ganti-gantian, itu kan kesepakatan kita bersama anak. Nah sekarang yang diminta lebih lagi kuat daripada kesepakatan itu adalah keyakinan kelas namanya. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih kalimatnya itu lebih pendek, tidak menimbulkan kata-kata negatif. Kalau dalam kesepakatan biasanya tidak boleh izin 2 orang atau lebih dari 1 orang. Nah dalam keyakinan kita buat izin 1 orang, ini kalimatnya positif. Sehingga keyakinan kelas itu ini bersifat abstrak, kemudian pernyataannya universal, umum, tidak terlalu rinci, lalu dibuat dalam bentuk positif, tidak banyak sehingga mudah diingat, dan diterapkan di lingkungan sekolah, lingkungan kelas. Sebenarnya harapan keyakinan kelas ini setiap wali kelas dengan siswanya itu membuat di kelasnya masing-masing. Jadi dibuat, dulu kita punya tata tertib namanya kalau tidak salah ada Bu, tata tertib kelas kita buat dengan anak, kita tempel di dinding. Tidak boleh makan di dalam kelas, itu biasanya. Tidak boleh bermain dalam kelas ketika jam istirahat. Nah sekarang kita buat keyakinan. Kalau keyakinan dalam bentuk positif dia, dan sifatnya lebih umum begitu. Kenapa lebih umum? Ini contohnya. Ini jangan berlari di kelas atau koridor, itu kita ganti dengan positif. Berjalanlah di koridor kelas. Dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah 3 kesepakatan kelas ini sebenarnya kalau dijadikan keyakinan kelas dia hanya 1, saling menghormati. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat umum, bersifat universal. Kemudian kata-katanya juga lebih pendek, lebih ringkas, dan dia berisi nilai-nilai kebajikan. Lalu yang berikutnya dalam menumbuhkan budaya positif, ini yang ketiga tadi ya, yang keempat kalau tidak Bu. Kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar itu ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kemuasaan. Nah, yang jadi catatan adalah ketika anak kita di kelas melakukan sesuatu yang kita anggap melanggar, itu ada kebutuhan dasarnya yang 1 bisa jadi tidak terpenuhi, 2 bisa jadi terlalu berlebihan. Contoh, anak kita di kelas, anak saya di kelas suka lari-larian ketika belajar, ganggu teman. Itu ada kebutuhan dasar dia sebagai manusia tidak terpenuhi di rumahnya. Di rumahnya dia tidak memiliki kesenangan. Iya, tidak matang sosialisasinya. Ternyata di rumah dia punya adik dan orang tuanya tidak membebaskan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jam sekian tidur, jam sekian makan, jam sekian diatur sedemikian rupa. Anak saya tersebut, saya sudah tanya ke orang tuanya, ternyata betul tidak terpenuhi kebutuhan dasar untuk senang itu tidak dikasih orang tuanya, sehingga di kelas dia lampiaskan. Ya bebas kalau di kawan ini. Itu anak saya yang kebetulan saya wali kelasnya gitu. Jadi ternyata ada kebutuhan dasar anak itu yang memang tidak terpenuhi di rumah, sehingga dia mencarinya di sekolah. Dia ditekan orang tuanya di sekolah, dia bebaskan dirinya di sekolah. Dia ditekan orang tuanya di rumah, dia cari penekanan pelampiasan di sekolah. Dia dimarahi orang tuanya di rumah, dia marahi pula temannya di sekolah.
Jadi ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, dicarinya di sekolah. Dan itu, iya kayaknya iya itu solusinya mungkin ya bisa jadi Bapak Ibu. Ya Pak, bisa jadi untuk situasi sekolah kita saat ini yang ya kita ada kan parenting orang tua kita undang ke sekolah, bisa jadi karena bagaimanapun anak itu mereka pasti orang tua punya rasa yang lebih kuat kepada anaknya dibanding guru gitu. Sudah pasti itu. Mereka satu orang tua, mereka yang melahirkan, mereka yang besarkan. Jadi bagaimana pendekatan orang tua pada anak pasti lebih besar lah daripada kita sebagai guru gitu. Dan ya seharusnya, tapi kenyataannya ada juga yang tidak, Bu. Nah itu bisa jadi itu juga termasuk kasih sayang dan rasa diterima anak kita. Banyak anak broken home. Mereka di rumah nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Mereka mencari kasih sayang di sekolah dengan cara mereka sendiri. Kasih sayang dari mereka di rumah tidak disayangi ibunya karena ibunya punya suami baru, sehingga mereka cari perhatian di sekolah juga degok supaya panggil ibu. Karena anak kita kan suka cari perhatian, caper-caper di sekolah. Karena mereka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Atau bisa jadi terlalu berlebihan. Mereka terlalu disayang di rumah, terlalu dimanja di rumah sehingga di sekolah kita bawa-bawaan, lost control jadinya. Jadi dua kemungkinan itu, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan kebutuhan dasar yang berlebihan itu menyebabkan anak melakukan kelalaian dan pelanggaran di sekolah. Sehingga kita sebagai guru memang diminta untuk jeli melihat kebutuhan dasar mana sih si anak kita yang kurang. Dan kita di sekolah kembali berusaha untuk melengkapi bagian mana yang kurang tadi atau bagaimana yang berlebihan tadi. Itu kira-kira itu. Nah, sebagai guru kita punya posisi kontrol 5 macamnya. Ada guru yang berposisi sebagai penghukum di sekolah. Saya juga sering seperti itu. Tidak ke bapak saja, saya akui saya juga seperti itu. Ketika anak salah, saya lebih cenderung menghukum mereka agar mereka jera. Karena mohon maaf, saya dulu di sekolah juga seperti itu gitu. Ketika saya salah, zaman dulu masih senioritas masih tinggi. Ketika salah, senior pasti menghukum, jadi terbawa gitu. Di SMP ya, di SMA ya, di perkuliahan juga ya, sampai sekarang akhirnya terbawa. Jadi ketika mereka salah, dihukum, itu posisi penghukum. Nah pada posisi ini, anak akan berubah iya. Anak yang tadinya nakal itu jadi baik iya. Anak yang tadinya suka bolos jadi takut bolos iya. Tapi Bapak Ibu ada kelemahannya. Dia hanya bersifat keterpaksaan. Anak yang suka bolos tadi saat itu dihukum takut iya, besoknya masuk, tapi besoknya lagi cabut juga iya. Kenyataannya anak kita kan seperti itu. Dan mereka hanya cenderung takut pada satu orang guru atau 2 orang guru yang suka menghukum. Sementara guru lain, ibu tuh yang santai lah yang akan gitu. Jadi tipe penghukum ini mengakibatkan anak tidak memunculkan self-discipline, kesadarannya ya, tidak munculkan kesadarannya. Dia hanya dipaksa untuk sesaat gitu, tidak berkesinambungan, tidak jangka panjang sifatnya, itu kelemahannya. Namun sebenarnya kalau pada saat itu memang bagus iya, karena langsung berubah mereka. Ketika mereka sedang belajar ngobrol dihukum, iya. Saya juga mencobakan mereka yang ngobrol saya suruh berdiri ke depan, diam, yang lain juga diam, belajar. Tapi ternyata itu hanya pada saat itu. Tapi ketika dimulai mereka kembali ke aslinya gitu. Kemudian ada posisi kontrol guru ini, guru yang suka membuat siswa merasa bersalah, menjadikan kelemahan mereka sebagai senjata. Pernah juga, pasti saya sendiri pernah juga itu mencari kelemahan-kelemahan mereka sehingga merasa bersalah. Mereka merasa bersalah pada yang mereka lakukan tadi, tapi mereka tidak berniat merubahnya secara kontinu. Hanya pada saat itu mereka menyesal, mereka minder, kemudian mereka bisa diulang juga lagi kok. Lalu berikutnya ada posisi sebagai teman. Ini katakan Pak Al tadi, guru sebagai teman bisa merangkul siswanya. Ini sangat cocok sebenarnya, sehingga siswa yang bahkan punya masalah pribadi bisa curhat kepada gurunya. Tapi kelemahannya kadangkala kalau sudah seperti teman mereka, iya itu dia, untuk kawan sudahnya. Iya ada tuh anak saya satu di kelas 8 itu,
Ibu, adanya kan takut aja kumbawa. Mami ya kalau langsung tadi mari mantah. Jadi itu itu kelemahannya. Sebenarnya satu sisi bagus, iya. Mereka merasa dekat dengan kita sehingga ketika kita mengajar, mereka nyimak, mereka enjoy dengan kita mengajar kan temannya kok yang ngajar gitu perasaannya ya. Tapi kelemahannya juga ada seperti itu. Kemudian pemantau, ini guru yang suka melihat mana si anak yang salah, kemudian nanti didisposisikan kepada guru A, kepada guru B. Jadi melihat bagaimana karakter siswa tapi tidak berikan tindakan langsung. Lalu manajer, nah ini diharapkan sebenarnya tapi agak susah kita melakukannya jika hanya sekali dua kali. Manajer itu kita bertindak sebagai pengelola di sana. Kita membuat mereka sadar akan kesalahannya dan membuat mereka tidak lagi mengulanginya. Kita mengatur bagaimana perilaku mereka, bukan mengatur dalam artian mengatur hidupnya, tidak mengatur bagaimana mereka bisa berpikir, menimbulkan kesadaran sendiri. Itu yang diharapkan dari posisi manajer. Terakhir, segitiga restitusi. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yang terakhir diharapkan adalah membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 yang dilakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika anak tidur di kelas, maka yang kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menekankan pada apa yang mereka lakukan. Contoh, kamu tidur di kelas ya. Kalau ngantuk itu kita memang tidur ya nak ya. Itu kan menstabilkan identitas. Jadi kita menekankan bahwa mereka tidak, yang mereka lakukan itu tidak salah. Tapi, tetapinya nanti. Tapi jika dilakukan di jam pelajaran, itu yang kita lanjut dengan tadi namanya validasi tindakan yang salah. Tapi jika dilakukan di dalam jam pembelajaran, apakah menurut kamu itu yang kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah? Bagaimana Ibu Bapak? Ada pertanyaan lagi kah kira-kira? Oke, untuk materi budaya positif ini sedikit pengalaman saja ya Pak Al. Oke, siap Pak Al. Masuk koda. Baik, tadi apa yang saya tegaskan tadi memang tadi kan ada Pak Jabaria tadi, itu memang dia menyadari bahwa kita ini cuma tidak bisa berbuat apa-apa, sudah takdir. Dan paham Qadariyah yang menyatakan manusia mampu menentukan nasibnya sendiri tanpa ada dari Allah. Nah ini kan orangnya terlalu kepedean dengan kemampuan. So ada ayatnya ada. Tadi contoh tadi ayat yang dibacakan tadi tambah ayat yang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib. Tapi ayat itu tidak bisa serta-merta dipenggal satu ayat kemudian dipahami sebuah kesatuan hukum. Maka tadi pendapat yang pertengahanlah yang lebih tepat. Artinya kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi hasilnya tetap dari Allah. Tapi hasil itu pun Allah berikan sebuah penegasan juga. Aku dekat dengan persangkaan hambaku. Artinya kalau kita pikiran positif, insya Allah sukses. Itu akan sukses. Makanya konsep sederhananya adalah al-insanu bitakdiri wallahu bitakdiri. Manusia yang berusaha, Allah lah yang menentukan. Ya barangkali tadi penyampaiannya ya sebenarnya itu sudah luar biasa sebenarnya. Tapi satu sisi yang patut kita selaraskan sebenarnya adalah kenapa seringkali kita tidak berseiringan dengan menerapkan suatu konsep. Nah, biasanya kan seperti itu. Kenapa anak itu mudah berubah sewaktu-waktu dan dia
melampiaskan satu momen ke momen yang lain. Contoh tadi guru yang ditakuti dia menunduk, tapi hati tidak mendogol. Artinya tidak membangun kesadaran. Tapi itu diperlukan. Kenapa? Karena kalau itu dibuat dalam satu bingkai, itu saling melengkapi. Contoh polisi saja kalau mau interogasi orang, ada yang wajahnya sangar, ada yang wajahnya persuasif, memberikan dengan pendekatan yang halus, ada yang hanya memaparkan dengan sisi pedagogiknya, kognitifnya. Sebenarnya kalau itu dirangkai dalam satu sistem, maka itulah yang jatuhnya sistem manajerial yang terintegritas tadi. Saya sendiri kelemahannya itu, artinya dari untuk mencapai manajerial tadi, kadang-kala kita sudah membuat, sebenarnya kan lebih bagus di awal itu kita membuat seperti fakta integritas. Sebelum belajar itu kan kita buat fakta integritas. Apa dan bagaimana konsekuensinya. Nah, terus yang susahnya apa? Ketika yang terjadi hal yang tadi, yang pelanggaran tadi, kita lupa dengan ini kan sisi lemahnya kita. Jadi ketika konsep itu penegasan ini tidak ditegakkan, disitulah peluang ibarat pagar tadi mulai lapuk itu di situ sebenarnya. Tapi kalau sejahat-jahatnya manusia, kalau dia sudah dirangkul dengan satu kesatuan sistem, contoh tadi kalau anak itu bejat masuk ke sekolah yang sistemnya bagus, budaya sekolahnya bagus, dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak wajar. Itu sebenarnya. Artinya apa? Sederhana. Dalam sistem yang bagus, maka orang yang tidak bagus tidak akan pernah hidup. Sebaliknya, dalam sistem yang tidak bagus, orang yang sebaik apapun tidak akan pernah bisa hidup. Artinya apa? Memang kedua-duanya sistem kita yang patut kita perjuangkan. Dulu sekolah kita sudah mencoba dengan budaya sekolah unggul. Nah, artinya apa? Itulah yang patut kita perjuangkan sekarang. Nah, bagaimana kita mensinkronkan? Satu sisi, katakanlah ada yang tadi sebagai penghukum, maka fungsikan dia sebagai terdepan. Kalau dia sebagai karakternya penuhan rasa bersalah, itu sebagai preventif. Kemudian sebagai teman, itulah sebagai yang praktek di lapangan. Artinya dalam penerapan di lapangan. Tapi ada sisi tadi ada juga kelemahan yang sering terjadi. Kadangkala, nah ini dia kan curhat, kemudian melemahkan satu orang guru. Maka ada satu titik kata yang mungkin kita berpihak kepadanya, maka pesan itu akan menjadi momen baginya untuk menyatakan guru itu tidak baik di hadapan temannya yang lain. Maka ini hati-hati juga. Sebenarnya eratkan, buat satu integritas yang utuh dalam antara guru dulu, maka insya Allah itulah pagar yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al pencerahannya juga. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa membina anak-anak didik kita menjadi pribadi yang unggul, walaupun bibitnya bermacam-macam. Dan keluar dari sini mereka tetap jadi bibit unggul. Itu harapan kita bersama melalui proses yang kita laksanakan di sekolah. Itu saja mungkin Bapak Ibu kegiatan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Apa bunyi? Ya, saya cukupkan, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya cukupkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.